Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kenal, dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ503. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah e-commerce mengenai kopi Bogor. Kopi Bogor adalah kopi siap minum yang membawa kesegaran serta kenikmatan yang membawa suasana menjadi tenang. Kopi yang terbuat dari 100% biji kopi pilihan membuat citra rasa otentik yang semakin menenangkan hati. Kopi Bogor adalah kombinasi antara cita rasa kopi yang kuat dan kelembutan susu dan creamer yang nikmat. Itu adalah slogan kami, di mana kami ingin memasarkan kopi kami kepada masyarakat. Lalu kami melakukan analisa tren pasar dan perilaku konsumen. Tren pasar, perkembangan industri kopi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring meningkatnya budaya minum kopi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok urban, tren konsumsi kopi tidak lagi terbatas pada kopi tradisional, tetapi bergeser ke produk kopi seperti kopi minum ready to drink, kopi kemasan premium, serta kopi dengan identitas lokal yang kuat. Lalu konsumen saat ini cenderung mencari produk yang tidak menawarkan rasa, tetapi juga nilai tambah berupa cerita usul dari produk tersebut, keunikan daerah, serta kualitas bahan baku. Tren ini membuka peluang besar bagi kopi Bogor sebagai produk kopi khas daerah yang mengangkat identitas lokal melalui penggunaan biji kopi pilihan dari dataran tinggi Jawa Barat. Selain itu, meningkatnya sektor pariwisata domestik turut mendorong permintaan terhadap produk oleh-oleh khas daerah. Kopi kemasan premium dengan desain menarik menjadi salah satu pilihan utama wisatawan karena praktis, memiliki daya simpan yang baik, serta mempresentasikan ciri khas khusus daerah. Lalu perilaku konsumen. Perilaku konsumen kopi Bogor dapat dianalisis dari pola pembelian dan preferensi pasar. Konsumen cenderung menyukai produk kopi yang praktis, higienis, dan memiliki kualitas rasa yang konsisten. Keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh kemasan, reputasi merek, serta ulasan dari komen dan konsumen lainnya, khususnya pada platform digital. Konsumen kopi modern juga memiliki ketertarikan terhadap konten edukatif seperti informasi mengenai jenis biji kopi, proses roasting, serta cara penyeduhan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen kopi Bogor tidak hanya membeli produk, tetapi juga pengalaman dan pengetahuan yang menyertai produk tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pemasaran berbasis storytelling dan edukasi menjadi sangat relevan. Lalu, strategi pesaing. Strategi pesaing di Kota Bogor adalah kopi-kopi kekinian yang sudah memiliki banyak sekali member serta memiliki banyak gerai baik di Bogor maupun Indonesia. Pada umumnya, selain didukung finansial yang cukup, mereka juga terus mengekspansi media sosial dengan iklan-iklan yang berseliweran di berbagai aplikasi. Hal ini tidak lain hanya karena dukungan brand dan finansial yang memadai. Dari hal ini dapat terlihat bahwa mereka bisa bertahan dengan kondisi perubahan perilaku konsumen dan perubahan tren pasar saat ini. Sehingga bagi pemula dalam bidang ini kami harus bisa menyeimbangkan gerak dan laju mereka, sehingga kami bisa bertahan di tengah arus yang sangat deras. Lalu kita masuk ke identifikasi target pasar dan segmentasi. Pertama yaitu info pelanggan. Pelanggan yang potensial untuk pasar kopi kami adalah pelanggan yang berusia rentan antara 18 tahun sampai dengan 45 tahun, baik pria ataupun wanita yang sedang melakukan aktivitas di Kota Bogor. Selain itu juga kopi kami menyasar pelanggan yang merupakan wisatawan dan penyuka kopi khas Bogor. Lalu segmentasi pasar kami yang pertama adalah segmentasi demografis. Rentan usia antara 18 sampai dengan 45 tahun merupakan target pasar kami. Yang kedua, segmentasi geografis. Setiap orang yang berkunjung ke Kota Bogor, baik lokal wisatawan ataupun mancanegara wisatawan, itu bisa menikmati kopi kami dengan sangat mudah. Lalu segmentasi
psikografis atau gaya hidup dari para kaula muda yang ada di Kota Bogor ataupun orang-orang tua yang ada di Bogor. Itu pun bisa masuk dari kriteria segmentasi pasar kami. Lalu yang keempat adalah segmentasi perilaku. Itu bisa dijadikan oleh-oleh bagi setiap wisatawan yang berkunjung, karena kopi kami didesain untuk bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, sehingga bisa menjadi sebuah oleh-oleh khas Bogor yang bisa meningkatkan value bagi para wisatawan ketika berkunjung ke Bogor. Lalu kami melakukan pemilihan e-commerce. E-commerce yang kami pilih antara lain melalui produk kami melalui platform seperti Instagram, WhatsApp Business, TikTok, website resmi, dan marketplace seperti Shopee, Food, lalu GoFood, itu pun kami menyediakan. Selain itu juga kami juga bisa melakukan pengiriman ke luar kota melalui Shopee, yang mana karena ketahanan kopi kami yang didesain untuk dalam jangka waktu tertentu, sehingga mudah dinikmati oleh seluruh kalangan baik lokal Bogor ataupun mancanegara. Kami masuk ke pengembangan rencana pasar. Strategi pemasaran. Fokus strategi adalah deskripsi produk yang informatif serta penekanan pada keunggulan kopi khas Bogor. Selain itu, pemanfaatan fitur promosi marketplace seperti flash sale, gratis ongkir, voucher diskon digunakan untuk menarik minat pembeli baru. Dari data yang kami sajikan, yaitu Shopee bisa mencapai dalam per bulannya kami bisa menjual sekitar 18% dari jumlah produk kami. Tokopedia bisa mencapai 15%, melalui Instagram sebanyak 25% dari jumlah produk kami. TikTok menyaingi jumlah Instagram yaitu 24%. Sementara website itu hanya kontribusinya 18%. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena Instagram kami bisa melakukan tergantung dari banyak followers yang mengikuti kami. Selain itu juga, tren Instagram tidak hanya terbatas dari jumlah berapa banyak yang kami posting, tapi seberapa menarik produk yang kami tawarkan. Sehingga banyak penonton yang merasa penasaran dengan rasa cita rasa kopi kami. Lalu apa sih nilai tambah yang bisa kami berikan kepada konsumen dari kopi Bogor yang kami produksi? Kopi Bogor kami adalah kopi siap minum yang membawa kesegaran serta kenikmatan yang membawa suasana hati menjadi tenang. Tagline kami adalah kopi khas Bogor dengan cita rasa asli dataran tinggi, premium dan penuh cerita. Kopi yang terbuat dari 100% biji kopi pilihan membuat cita rasa otentik yang semakin menenangkan hati. Kopi Bogor adalah kombinasi antara cita rasa kopi yang kuat dan kelembutan susu yang nikmat. Tagline tersebut kami buat untuk membuat brainstorming kepada seluruh konsumen kami dan membuat mereka merasakan suatu atmosfer yang baru sehingga mereka tetap menjadi pelanggan tetap kami dan menikmati kopi kami dengan penuh cita rasa. Lalu kita masuk ke segmen pengembangan kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran digital bisa dilakukan dengan cara kampanye digital media sosial dengan konten storytelling dan edukasi mengenai kopi. Lalu kami juga bisa melakukan melalui promo diskon pembelian pertama di marketplace untuk menarik konsumen baru. Selanjutnya juga kami bisa melakukan program bundling produk sebagai paket oleh-oleh dengan harga khusus yang kami jual di offline store. Selain itu juga kami juga melakukan pemberian voucher diskon untuk pembelian ulang sebagai bagian dari program loyalitas member. Lalu kami juga mencoba untuk berkolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas pecinta kopi yang ada di Bogor, sehingga kopi kami bisa dapat dikenal dengan mudah. Produk yang kami tawarkan berupa kopi siap minum ataupun kopi sachet ataupun kopi yang bisa dijadikan oleh-oleh merupakan produk unggulan, di mana semua konsumen yang kami berikan edukasi baik melalui Instagram, TikTok, dan lain sebagainya itu bisa menikmati kopi kami dari jarak manapun. Sehingga rencana pengembangan kopi ini sangat-sangat menarik bagi para investor, di mana kopi kami bisa bersaing dengan kopi-kopi brand luar maupun lokal yang mana mereka sudah didukung dengan finansial yang sangat baik. Bagi kami, memang tantangan terbesarnya adalah mereka yang sudah punya merek dagang di pasaran yang ada saat ini. Tetapi optimisme kami bisa menjual produk kami di berbagai macam platform yang ada, baik melalui Instagram, TikTok, Facebook, bahkan Shopee dan Tokopedia. Kami bisa melakukan penjualan tersebut. Selain itu juga, saya sangat optimis melakukan penjualan melalui offline store. Bahkan kami berencana untuk melakukan ekspansi penjualan kopi kami di beberapa stasiun.
kami mengkalkulasikan memang adanya peningkatan kopi Bogor kami melalui stasiun, yang mana bisa dicatat lebih dari 100.000 orang dalam sehari menggunakan komuter lain Bogor dan Jakarta. Target kami adalah hanya 5 stasiun di awal ketika kami melakukan ekspansi awal, dan kami menargetkan dalam satu hari kami hanya bisa menjual 300 botol untuk kopi Bogor siap minum, yang bisa dikalkulasikan melalui 31 hari kerja, yaitu sekitar 15.000 botol. Yang mana 15.000 botol ini dari jumlah offline yang kami targetkan, kami bisa saja mencapai hal tersebut asal dukungan finansial untuk produksi kopi kami bisa memadai. Dan pemasaran melalui offline tersebut sangat-sangat mudah, karena setiap pengunjung, setiap konsumen yang melihat kami di stasiun, baik yang siap minum ataupun yang ready to serve by themselves, itu bisa dikonsumsi oleh para konsumen baik saat itu ataupun nanti setelah pulang ke rumah. Kami sangat optimis dengan hal tersebut. Kenapa kami optimis? Karena pangsa pasar kami itu lebih dari 100.000 orang yang menggunakan komuter lain, yang mana setiap stasiun ramai seperti halnya stasiun Bogor, Depok, Jakarta Kota, Depok Baru, bahkan Citayam dan Bojonggede itu merupakan target pasar kami. Di situ memang ada gerai-gerai produk kopi yang sudah berjalan, tetapi kami sangat optimis ketika kami melihat ada peluang besar untuk melakukan ekspansi di stasiun. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai target dan pengembangan bisnis kami melalui e-commerce dan offline store. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa diterima dengan baik, dan kedepannya kami bisa mengembangkan bisnis kami dengan lancar serta sesuai dengan target. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.